Yap, halo kawan semua, apa kabar? Jadi hari ini saya akan berbicara tentang apa tanggapan saya berhubungan dengan artikel yang baru saya tulis. Bitcoin itu kan sudah naik sampai 600 dolar ya dari harga 570-an. Sekarang naik sampai 600, oke, dalam satu malam saja. Jadi ini adalah hari yang sangat spesial ya. Ini adalah berita yang paling tergempar saat ini. Oke, jadi dalam artikel hari ini saya menuliskan beberapa kemungkinan penyebabnya. Oke, jadi ada satu dua tiga kemungkinan ya. Oke, saya akan review kembali ya. Kemungkinan pertama yang saya dapat tahu ya berdasarkan informasi di luar, dia tuh ada hubungannya, oke, dengan rumor-rumor bahwanya Amerika akan anjlok ya, dolar Amerika akan anjlok ya karena seperti yang saya tulis pada artikel yang kayaknya 1 minggu yang lalu kalau tidak salah saya kan itu uh, beredar ya, banyak kali beredar isu-isu tentang suku bunganya dolar ya yang akan ditentukan oleh Fed ini, entah akan dia naikkan atau akan dia turunkan, tapi intinya itu membuat orang risau ya karena uh, keputusan FED ini, Fed ini ya akan mempengaruhi harga nilai dolarnya Amerika. Jadi kalau harga nilai dolar Amerika contohnya terjadi masalah, runtuh, ya pasti seluruh ekonomi global akan ikut ya, akan ikut ketarik. Oke. Okay? Dan uh, bagi mereka ya yang mungkin merasa kalau enggak kita cari uh, aset yang bisa menyelamatkan portfolio kita ya, aset kekayaan kita, mungkin mereka akan melirik ke Bitcoin ataupun emas ya. Jadi bisa jadi peningkatan ini um, disebabkan oleh hal tersebut ya karena akhir bulan September ini sudah mulai mau dekat ya. Jadi itu salah satu kemungkinannya. Dan kedua ialah untuk mendukung analisa ini ya, berita gosip ini ya, memang kebetulan juga semalam peningkatan harga Bitcoin bukan berasal dari market Cina. Oke, okay? Itu dari market luar ya, bukan market Cina. Kalau biasanya kan Bitcoin naik itu karena market Cina yang yang memompanya kan. Tapi sekarang sepertinya tidak ya, di market Cina itu biasa-biasa saja ya, diam-diam saja gitu ya. Tapi justru market luar lah yang membuat harga Bitcoin itu naik. Berarti banyak pembeli dari sana. Oke, jadi ada satu tambahan lagi, yaitu berhubungan dengan apa nih? Besok ialah Labor Day-nya di apa? Labor Day-nya di Amerika ya. Jadi Labor Day itu tanggal 5 September. Oke, tanggal 5 Desember September ya, yaitu besok ya. Besok kalau hari ini Amerika masih pagi tanggal 4 September. Oke, jadi pada hari Labor Day ini seperti yang kita ketahui ya, semua semua aktivitas bank akan libur ya, orang pergi jalan-jalan. Jadi peningkatan pemicuan harga Bitcoin hari ini ya bisa terjadi karena itu juga ya. Mungkin mereka merasa besok sudah hari besar, mereka takut kalau orang Cina mengambil kesempatan di hari itu untuk memompa harganya, sedangkan bank mereka semuanya libur, mereka nggak bisa deposit ya, terpaksa mereka belinya setelah 1 hari setelahnya. Oke, jadi mungkin bisa disebabkan hal tersebut juga ya, karena risau market Cina memborong, memanfaatkan Labor Day-nya USA ya, lalu dia membeli ya, untuk mencegahnya USD duluan yang beli ya, mungkin bisa seperti itu ya. Ini semua spekulatif ya, semua kemungkinan ya, karena harus tahu ya, peningkatan nilai Bitcoin ini dikarenakan adanya demand ya, ada orang memang mau beli baru dia bisa naik harganya. Kalau tidak ada orang beli ya harganya nggak akan naik ya. Oke, jadi ini ekstra ya, kemungkinan ekstra yang tidak saya tuliskan dalam artikel hari ini. Lalu kemungkinan seterusnya ialah mungkin ada proyek ya, proyek dari perusahaan besar ya, sesuatu perusahaan. Mungkin mereka sedang mengembangkan teknologi yang memerlukan Bitcoin. Oke, karena di luar sana masih banyak ya sebenarnya perusahaan-perusahaan yang bersifat tertutup. Oke, dia nggak mau kasih orang tahu ya mereka ngerjain proyek apa. Kenapa? Karena mereka mau membeli Bitcoin dengan harga murah. Oke, jadi ini saya buka di tradingview.com. Kita bisa lihat sejak tanggal 15 Agustus sampai sekarang itu harganya bisa dibilang naik kemudian turun, naik dan kemudian turun. Nah, jadi kemungkinan besar ya,
investor-investor besar itu, organisasi-organisasi besar itu ya belinya di hari ini, di hari tersebut ya, di hari yang antara hari 15 ya sampai semalam. Oke, mereka jadi jangan sangka kalau ini naik karena orang itu belinya di hari itu, bukan ya. Contohnya kalau saya punya banyak duit, ya punya berjuta-juta dolar, saya pengen beli Bitcoin ya. Nggak mungkin lah saya beli langsung semuanya duit saya langsung beli pada hari itu, nggak mungkin. Saya pasti belinya sedikit demi sedikit. Oke, sengaja beli sedikit demi sedikit ya. Kemudian mungkin saya akan sengaja jual lagi untuk menekan harganya. Oke, jadi akan tetap memastikan harganya tidak terlalu tinggi dan kalau bisa ya serendah mungkin ya. Jadi saya akan melakukan strategi seperti itu, dan strategi itu biasanya dilakukan dengan menggunakan software. Oke, jadi ini adalah software, mungkin software eksklusif lah, cuman orang-orang tertentu saja yang punya akses ya. Jadi mereka memanfaatkan software itu yang akan bekerja untuk mereka secara otomatis ya. Membeli secara otomatis, kemudian sengaja menjual lagi secara otomatis, lalu membeli lagi secara otomatis ya sampai target mereka tercapai. Ya jadi bisa jadi dalam sepanjang hari tersebut ya, 10 hari ini ya, bisa jadi ya orang-orang ini yang membeli dengan sistem seperti itu, beli tekan, dan pada saat mereka sudah mencapai target ya mereka tutup, sorry bukan buang, mereka tutup software mereka dan marketnya jalan, makanya naik ya, bisa jadi seperti itu kemungkinan ketiga. Oke, dan lanjut ya, jadi Vinnie Lingham ini di Twitter ya, kalau kalian ada follow dia pernah mengatakan lah, bahwanya Bitcoin telah menjadi pusat perhatian ya para penelitian di seluruh dunia ya, dari berbagai industri lah, ekonomi, matematika, psikologi dan segala macamnya. Jadi Vinnie Lingham ini bukan orang biasa-biasa ya, ini Twitternya pun sudah verify, nampak nggak verify ya. Dia adalah seorang pengusaha, investor angel, dan ya CEO-nya Civic ya. Jadi dia orang-orang yang memang berkecimpung dalam dunia finansial teknologi. Oke, jadi ini mungkin dia sudah ada bocoran ya, sudah ada sesuatu. Jadi mungkin ini dapat mendukung kemungkinan yang nomor 3 ini ya, kemungkinan tadi. Oke, seterusnya kemungkinan yang terakhir ya yang saya rasakan adalah mungkin kepercayaan orang terhadap Bitcoin sudah memulih. Oke, karena Bitfinex ya diumumkan bahwanya pada tanggal 1 September lebih kurang 3 hari yang lalu mereka sudah meng-refund ya sebanyak total 1,1% lebih, oke, dana pelanggannya yang dicuri oleh hackers. Oke, jadi mereka sudah mengembalikannya, dan ini adalah sesuatu yang bagus, berita yang bagus ya. Mungkin setelah itu semua jadi orang mungkin kepercayaannya mulai kembali. Oke, dan juga tidak lupa juga berhubungan dengan spekulasi ya, spekulasi sejarah ya. Jadi orang bilang kadang sejarah itu selalu berulang. Oke, jadi ini yang saya tunjukin di dalam gambar layar komputer ini adalah cartanya Bitcoin, oke, dari dulu sampai sekarang ya. Jadi ini ini di cursor saya ini ya, di kapan nih ya, sekitar tahun 2013 ini adalah waktu halving terjadi di tanggal-tanggal sekitar ini ya. Jadi kalian bisa melihat ya, setelah halving terjadi, tepatnya ini September ya, ini tanggal 2 September ya, sekitar sini ini bulan September itu kan terjadi peningkatan ya, baru pada bulan Oktober tiba-tiba naik sampai 1000, di atas $1000. Jadi mungkin orang berspekulasi juga ya, karena ini bulan September dan Oktober pun sudah mulai dekat ya, bisa jadi mereka mencoba memikirkan bahwanya mungkin akan terjadi hal seperti itu lagi. Jadi bisa jadi karena spekulasi ini ya, orang mulai membeli. Jadi ada 3 kemungkinan ya, yang mencetuskan harga Bitcoin naik. Oke. Jadi peningkatan Bitcoin ini tidak boleh kita biarkan begitu saja. Maksudnya tidak boleh kita anggap tidak tahu. Kenapa? Karena kalau kalian ada memegang cryptocurrency lainnya, ada memegang aset digital lainnya, itu akan terpengaruh. Oke, kamu tengok saja di Poloniex sekarang ya, seberapa banyak, oke, yang sekarang alternate coin ini merah semua ya, turun anjlok semua tuh, anjlok. Berapa banyak? Sangat banyak kan? Ya karena ketika harga Bitcoin naik, orang mengejar ya. Jadi orang kalau punya Monero contohnya ya, dia akan jual simpan Bitcoin. Orang punya ETH ya, orang akan jual Ethereum simpan Bitcoin ya, seperti itu. Jadi sangat berpengaruh ya sama alternate coin lainnya. Oke, jadi
apa sih strategi saya ya, apa strategi saya menghadapi ini semua. Karena kenapa? Karena kalau kalian tengok artikel saya di tanggal berapa nih, 9 Agustus ya, 25 hari yang lalu lebih kurangnya, itu saya kan menyebutkan prospek ya alternate coin di Ethereum, di Wave, di Factom, dan kalau kalian ada mendengar rekaman video saya yang sebelumnya itu ada lagi satu lagi library ya. Jadi keempat-empat alternate coin ini ya sesuatu yang saya investkan ya sejak satu bulan yang lalu. Ya hampir satu bulan yang lalu ya, 25 hari yang lalu. Enggak, sorry loh, sudah lebih dari, sudah sebelumnya ya, sudah berbulan-bulan yang lalu ya. Apalagi kalau Factom, Factom sudah sejak bulan bulan apa? Ya sejak bulan Juni pada waktu kasusnya The DAO itu ya terjadi, Juli kalau nggak salah saya, kasusnya The DAO ya, saya sudah masuk ke Factom. Jadi apa yang saya lakukan ialah sudah saatnya saya rasa saya melakukan pengambilan profit ya, take profit ya, terutamanya Factom. Kalau Factom pada saat saya mempubliskan artikel ini itu harganya di 0, berapa aku lupa, saya tengok dulu ya sebentar, saya tahu 30. Oke, 0,0033. Oke, Factom. Oke, contohnya kalau kalian ada ikut Factom pada saat membaca artikel ini kan harganya 0,033. Oke, dan sekarang Factom 0,0043. Oke, jadi memang masih profit, tapi saya sarankan sih sudah saatnya memikirkan untuk mengambil profit. Oke, karena kita tidak tahu ya Bitcoinnya akan naik sampai kemana. Oke, akan naik terus atau tidak. Kalau Bitcoin naik terus ya, ini mungkin akan terus menurun ya, akan kena tarik. Oke, jadi take profit ini wajib saya rasa ya. Mungkin kalian bisa setelkan di sinilah, ada namanya stop limit ya. Berapa kira-kira ya, mungkin dari sekarang lah ya, mungkin berapa kira-kira penurunan dari sekarang, berapa persen yang bisa kalian toleransikan? 10% kah? 20% kah? Oke, jadi contohnya kalau 10%, dari 0,0043 berarti lebih kurang di harga 0,0039 kan? Nah, mungkin kalian bisa tulis di sini stop 0,0039. Jadi limitnya nih biasa lebih di bawah itu ya. Contohnya 385, oke. Jadi ketika mana tahu Factom menyentuh 0,0039, ya dia akan jual di harga 00385. Dia akan membuat order book di 0,00385 ya. Nah, jadi setidaknya kalian bisa stop di sana ya, mengambil profit di sana atau stop kerugian di sana. Ya begitu juga dengan cryptocurrency lainnya yang mana tahu kalian ada megang ya, entah kayak Monero. Oke, kalau Ethereum saya terus terang saya tidak risau sama sekali tentang Ethereum ya, karena kalau kalian ada membaca ada mendengar video saya yang dulunya yang entah yang nomor 4 entah yang nomor 5 curhat cryptocurrency, itu saya ada ngomong bahwa Ether saya kan saya gunakan dalam ICO. Berarti saya memang berencana untuk invest ke dalam ICO untuk jangka masa panjang, simpan untuk jangka masa panjang ya. Dan juga Ethereum ini kalau saya perhatikan sejak dulunya ya, kalau Bitcoin stabil ya pelan-pelan naik, kalau Bitcoin pelan-pelan naik, itu akan pelan-pelan naik juga. Jadi saya tidak begitu merisaukan Ethereum, tapi ya setiap orang ya ada tanggapannya masing-masing ya, ada pendapatnya masing-masing ya. Jadi saya serahkan itu kepada penilaian masing-masing ya. Tapi kalau kalian megang Monero ya, ini sangat jelas ya, Monero sama Bitcoin ini sangat bertentangan. Oke, jadi kalau kalian megang Monero ya harus diwaspadai, oke. Harus mulai memikirkan untuk stop limit ya. Oke. Ya begitu juga dengan kripto lainnya lah ya, seperti Waves juga sama. Oke, terus terang semua ini Waves lah, Factom saya sudah mulai men-setting ya untuk stop limitnya berapa sekian, dan kok Factom ini saya sudah tidak ada beban juga karena saya pun sudah ngambil profit pada saat dia di harga $3.50 saya sudah ambil profit kemarin. Oke. Ya, jadi ini yang mau saya sampaikan ya, Jadi oke, jadi mungkin kalian bisa melakukan research mulai sekarang ya. Jadi ini harus diberi perhatian ya news ini. Dan jangan lupa besok sudah tanggal 5. Oke, besok ada Labor Day. Ya kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi di Labor Day. Oke, jadi ini cuma spekulasi saya sendiri, dan saya mengakhiri video ini ya dengan catatan disclaimer bahwa saya bukan penasihat keuangan, saya tidak memberikan nasihat investasi ya. Pastikan kalian melakukan research dan bertanggung jawab atas keputusan masing-masing. Oke, sekian dulu, dadah.